wabarakatuh. Apa kabar Ibu Ika, Ibu Siti pada malam ini? Waalaikumsalam Pak Hendri. Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak. Alhamdulillah. Iya. Selamat berjumpa ya pada malam ini. Kita akan mempraktekkan coaching ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Ika. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada malam ini? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kompetensi inti coaching yang insya Allah ingin saya kembangkan. Yang pertama itu kehadiran penuh. Yang kedua itu mendengarkan aktif. Dan yang ketiga saya akan mencoba membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak. Iya. Yang keduanya Ibu, kompetensi mana secara spesifik ingin Ibu capai dalam proses observasi ini pada malam ini Ibu? Untuk yang spesifik dari Almurat Tirta ini saya akan lebih ke rencana aksi Pak. Itu yang ingin saya lebih spesifik dikembangkan ya. Iya. Dan ini pertanyaan yang terakhir Bu ya. Indikator pencapaian mana yang ingin Ibu hasilkan dari proses coaching ini Bu? Yang saya inginkan dari hasil coaching ini, coach itu dapat menemukan solusi ya, dapat menemukan ide sendiri gitu, agar memperoleh solusi dari hal atau dari kasus yang dihadapinya. Oh iya Ibu. Kalau begitu silahkan Ibu Siti dan Ibu Ika untuk memulai proses ini. Terima kasih Pak Hendri. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam. Bu Siti sehat? Alhamdulillah Bu Ika. Sebelumnya saya minta maaf dulu karena saya tidak on kamera ya Bu ya. Karena kendala di rumah saya sinyalnya kurang bagus Bu. Ini senang sekali saya bisa bertemu dengan Bu Ika pada malam ini. Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bu. Apakah Ibu ada waktu Bu? Ada Ibu, saya ada waktu. Mangga silahkan. Mau membicarakan tentang apa nih Bu? Iya Bu, sebenarnya saya udah lama ingin bertemu sama Bu Ika. Alhamdulillah sekarang bisa bertemu ya Bu ya. Sebenarnya akhir-akhir ini saya merasa saya kurang maksimal Bu dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Terutama saya sekarang itu merasa saya tidak kreatif. Kemudian terutama dalam penyajian pembelajaran Bu. Jadi saya hanya menggunakan metode hanya ceramah. Paling tinggi mungkin saya menggunakan metode diskusi kelompok. Sedangkan saya tahu Bu, gaya belajar anak-anak itu kan berbeda-beda ya Bu ya. Jadi saya kurang bisa mengakomodir tentang gaya belajar mereka. Nah saya ingin itu Bu permasalahannya yang saya hadapi. Oh iya Bu, jadi tadi permasalahannya merasa kurang maksimal ya Bu ya dalam memberikan pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Nah jadi tujuan dari seri ini tujuannya seperti apa Bu nanti? Tujuannya Bu, saya ingin memaksimalkan Bu potensi saya yang ada. Jadi saya ingin seperti dulu lagi, saya ingin lebih kreatif. Anak-anak juga senang belajar dengan saya gitu Bu. Iya. Nah, Ibu bisa diceritakan nggak apa faktor penyebab Ibu merasa Ibu itu kurang maksimal gitu Bu dalam menyampaikan pembelajaran? Sebenarnya banyak sih Bu ya. Yang pertama mungkin yang paling berat menurut saya kan inginnya tadi seperti yang sudah saya sampaikan, saya ingin mengakomodir gaya belajar mereka. Kan mereka itu ada yang gayanya audio, kemudian ada yang visual, dan juga ada kinestetik. Saya inginnya ada media gitu Bu, ada infokus, kemudian saya juga bisa menampilkan video pembelajaran. Nah masalahnya itu di kelas saya itu belum ada sumber listrik Bu.
belum ada sumber listrik ya. Apa Ibu sudah berusaha untuk mengkomunikasikannya dengan kepala sekolah mungkin Bu? Karena kalau untuk masalah pembiayaan listrik itu kan harus ke atasan mungkin ya Bu ya? Iya Bu, sebenarnya sudah sih Bu ya, awal waktu ketika raker saya sempat menyampaikan bahwa saya, apalagi saya kan sekarang diamanahi mengajar di kelas 4 sih Bu ya, di lantai atas. Saya menyampaikan bahwa saya ingin kelas saya itu ada sumber listriknya, dan waktu itu kepala sekolah juga sudah menyetujui akan memasang gitu Bu ya, memasang listrik. Tapi sampai sekarang entah apa Bu yang menyebabkan belum terpasang gitu Bu, karena waktu itu juga ada ahlinya, katanya ini salurannya jaringannya terlalu rumit, jadi memerlukan waktu khusus dan waktu lama untuk menginstalasi kembali Bu. Jadi Ibu sudah mencoba mengkomunikasikan gitu dengan kepala sekolah, kemudian sudah ada ahli. Ternyata rumit begitu ya Bu ya. Apa ada strategi lain gitu Bu agar keinginan Ibu itu bisa terwujud? Mungkin strateginya saya akan mencoba lagi Bu ya, menemui kepala sekolah. Saya juga penyebabnya apa gitu, terus saya juga akan akan menghubungi kepala sekolah lagi Bu, karena kasihan anak-anak kalau terus-terusan tidak difasilitasi dengan sumber listrik. Setuju ya Bu ya, jadi Ibu akan mencoba mengkomunikasikan kembali ya. Nah, terkait tadi pembelajaran yang kurang maksimal, Ibu ingin pembelajaran ke depannya seperti apa Bu? Yang ingin saya laksanakan, saya ingin melakukan pembelajaran yang kreatif, aktif, siswa semua terlibat, tidak merasa bosan. Mungkin sambil menunggu listrik itu menyala ya Bu ya, saya mungkin akan menggunakan media seadanya dulu Bu. Jadi yang ada saya gunakan. Kemudian saya juga mungkin akan mengajak anak-anak keluar kelas untuk menjadikan sumber belajar lingkungan dengan menggunakan lingkungan. Juga mungkin saya juga akan menggunakan media gambar atau benda konkret untuk lebih menjelaskan bagi anak-anak yang kebutuhan belajarnya modelnya dengan cara visual gitu Bu. Kemudian mungkin untuk kedepannya saya ingin mengajak langsung ke sumbernya, kayak misalkan kan di kelas 4 itu Bu ya ada pelajaran tentang wawancara tentang profesi, kemudian tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, saya ingin mengajak anak-anak misalkan ke desa Bu. Kebetulan jarak sekolah saya ke desa itu dekat Bu. Jadi saya nanti berencana akan mengunjungi kelurahan saya yang dekat sekolah. Itu mungkin Bu strategi yang akan saya lakukan sambil menunggu listrik menyala Bu. Nah itu Bu, betul Bu, itu solusinya sudah Ibu jelaskan ya Bu ya. Sudah Ibu temukan sendiri ya Bu ya. Tadi solusi yang pertama itu tadi menggunakan media ya Bu ya, media seadanya, kemudian menyesuaikan dengan gaya belajar. Media seadanya ini bisa dijelaskan Bu seperti apa? Iya Bu, saya akan menggunakan atau memanfaatkan alat peraga yang ada di kelas. Misalkan saya lagi mengajar matematika nih, misalkan tentang bangun ruang. Di sekolah saya kan ada bola, kemudian ada anak-anak suka membawa rubik gitu, mencontohkan bahwa bola bisa seperti ini, bentuk lingkaran, buat rubik itu rumus gitu ya Bu ya. Kemudian ada balok juga. Nah saya akan menggunakan alat-alat atau barang-barang yang ada di kelas. Dan juga mungkin kalau misalkan saya memerlukan yang lebih lagi, saya akan menugaskan anak-anak untuk membawa contoh yang dibutuhkan oleh saya, atau saya sendiri yang akan membawa dari rumah. Nah, setuju ya Bu, jadi memanfaatkan media di sekitar siswa gitu ya. Tadi Ibu juga sudah memaparkan kalau Ibu itu mau pembelajaran di luar kelas.
Bisa Bu, bisa dijelaskan nggak Bu, nanti pembelajaran di luar kelasnya seperti apa gitu, yang menurut Ibu itu dapat menyenangkan untuk anak, kemudian dapat meningkatkan motivasi belajar. Iya. Untuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar, saya akan mengajak anak-anak untuk belajar di luar. Contohnya gini Bu, kan kemarin itu ada pembelajaran tentang ini ya Bu ya, yang hemat energi itu. Jadi kita ke bawah, turun ke bawah untuk kampanye ya Bu ya, kampanye hemat energi. Jadi anak-anak disuruh untuk membuat poster, kemudian saya ajak anak-anak untuk praktik langsung Bu, praktik langsung atau guru untuk berhemat energi. Saya akan ajak anak-anak keliling lapangan, kemudian ke kelas-kelas dan juga ke sekitar lingkungan sekolah. Tentunya itu juga saya juga harus izin dulu dengan kepala sekolah itu ya, karena ya resiko tinggi ya Bu ya membawa anak-anak yang begitu banyak. Kebetulan sekolah saya juga itu letaknya Bu di pinggir jalan gitu Bu. Ya betul, setuju Ibu ya. Harus ada komunikasi dengan kepala sekolah ya Bu. Kemudian tadi pembelajarannya asik ya Bu ya, kalau keluar kelas gitu ya, tidak hanya di dalam kelas, tapi kalau di luar kelas lebih siswa itu sepertinya akan merasa bebas ya Bu ya. Iya betul Bu Ika, betul sekali. Nah, untuk rencana Ibu mau menggunakan berbagai media ya Bu ya, kemudian mengajak siswa keluar kelas, kapan Ibu akan melaksanakan rencana itu? Untuk melaksanakan rencana itu mungkin Bu Ika, saya akan ini ya bertahap ya. Misalkan itu rencana saya ajak anak-anak ke untuk memanfaatkan alat peraga yang ada, sesuaikan dengan pelajaran yang akan saya sajikan gitu. Tapi insya Allah nih akan mulai besok saya akan susun RPP yang sesuai dengan langkah-langkah saya tadi. Tapi insya Allah Bu, saya akan mulai dari besok Bu, karena kasihan juga Ibu ya lihat anak-anak kayaknya bosan gitu di kelas, ngantuk, kemudian saya bertanya juga malah diem ya. Itu Bu, kalau saya mengajar hanya dengan mengandalkan ceramah seperti itu, anak-anak bosan gitu, saya juga jadi sedih Bu. Ya itu Bu. Bu Ika, mikrofonnya. Nah ya, tadi susah dikit mikrofonnya, mohon maaf ya. Iya Ibu, setuju ya Bu ya. Semakin cepat semakin baik ya Bu ya, apalagi terhadap siswa ya. Semakin bersemangat nanti pasti akan berpengaruh ya pada semangat Ibu. Nah, dari tadi hal yang ingin Ibu lakukan, menurut Ibu apa itu berpengaruh gitu Bu, dengan yang tadinya Ibu kan merasa jenuh gitu. Apakah dengan rencana yang Ibu lakukan, Ibu jadi merasa lebih baik lagi? Ya Bu, daripada saya menunggu sambil sayanya tidak optimal, mungkin itu jalan terbaik ya Bu ya. Jadi saya juga bisa solusi dari permasalahan saya dengan cara tadi yang sudah saya sampaikan. Ya syukur-syukur misalkan nanti kalau listrik cepat nyala gitu Bu ya. Jadi saya di samping tetap program yang tadi saya akan laksanakan, saya akan laksanakan. Dan mungkin kalau nanti listrik sudah ada ya saya akan bertambah lagi gitu, akan lebih kreatif lagi gitu Iya. dalam proses pembelajaran nanti. Iya, nah menurut Ibu ya, siapa saja yang bisa mendukung rencana Ibu ini bisa terlaksana dengan baik? Ada sih Bu ya, kebetulan saya itu kelas 4 itu ada 2 kelas ya Bu ya, satu level itu ada 2 kelas. Mungkin yang pertama kali saya akan hubungi adalah teman sejawat saya Bu yang paling dekat. Saya akan menemui Bu Yuli, kita akan diskusikan, kemudian setelah menghubungi Bu Yuli mungkin saya akan menghubungi Bu Lia sebagai wakasek kurikulum, dan selanjutnya mungkin saya akan menghubungi kepala sekolah. Ya, jadi
pendukungnya rekan kerja gitu ya Bu ya, Wakasek dan kepala sekolah. Betul sekali Bu Ika. Menurut Ibu, pendukung itu seperti yang tadi rekan, Wakasek dan kepala sekolah itu sangat penting tidak Bu? Iya Bu, itu sangat penting sekali ya, terutama dalam kolaborasi, karena saya dalam melaksanakan proses pembelajaran tidak bisa berhasil sendiri ya Bu ya. Apalagi kan kalau kelas 4 itu satu level, orang tua itu suka banding-bandingkan Bu. Misalkan, kenapa sih di kelas Siti mengajarnya seperti ini, di kelas Bu Ibli beda. Nah itu saya tidak mau terjadi kecemburuan orang tua gitu Bu. Jadi diupayakan itu juga atas anjuran dari kepala sekolah, apa yang dilakukan oleh saya itu harus sejalan dengan rekan sejawat saya Bu, biar seragam gitu. Jadi dari mulai metode, kemudian cara mengajar, cara mengajar mah beda-beda Bu ya. Itu metodenya gitu. Jadi bagaimana biar ada keseragaman, tidak terlalu jomplang gitu. Jadi segala sesuatu yang saya dapatkan saya selalu sharing dengan rekan sejawat saya, dan itu sangat membantu saya Bu. Karena rekan sejawat itu juga punya ide Bu ya, banyak ide, kita juga kolaborasikan sehingga menghasilkan nanti pembelajaran yang efektif dan efisien. Gitu Bu Ika. Iya, setuju sekali ya. Rencana kedepannya selain media pembelajaran, kemudian tadi belajar di luar kelas, ada lagi nggak Bu selain itu yang menurut Ibu nanti bisa menunjang pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya tadi Bu ya, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya tentang strategi-strategi yang akan kami jalankan gitu Bu. Selain tadi kan saya kan masukannya ini misalkan, nah nanti saya akan komunikasikan dengan rekan sejawat saya, dan insya Allah akan ada ide dari beliau. Nah saya akan melaksanakan ide secara dengan cara kolaborasi gitu. Iya Bu, betul ya, kolaborasi itu berarti sangat penting ya Bu ya, dan merupakan faktor pendukung yang utama juga ya. Iya betul Bu. Nah Ibu tadi sempat mengatakan jangan sampai ada pembelajaran yang beda ya Bu ya, kan Ibu ada 3 kelas ya Bu. Apa Ibu sempat memperoleh protes gitu dari orang tua atau seperti apa gitu yang menurut Ibu karena pembelajaran yang Ibu lakukan itu berbeda gitu dengan teman, atau tidak pernah Bu, atau pernah? Iya Bu, dulu pernah sih Bu ya, waktu saya mengajar di kelas 2. Waktu itu kan saya belum bergabung di ini Bu ya, di Guru Umrah. Jadi saya mungkin belum ada ilmunya, sangat kurang gitu Bu. Jadi saya ini aja seenaknya saya aja gitu lah. Saya ingin ada ini nih langsung. Saya kan orangnya ingin ceria Bu ya. Jadi nggak mau melihat anak saya itu cemberut, bosan, apalagi nanyain pulang. Aduh, saya paling sedih kalau anak-anak sudah nanyain pulang, berarti sudah tidak betah di sekolah gitu. Nah saya dari dulu pernah gitu melakukan pembelajaran yang beda dengan rekan sejawat saya, dan saya tidak komunikasikan. Ternyata di akhir pembagian raport ada orang tua yang menyampaikan seperti itu. Jadi ya kayak kecemburuan sosial gitu Bu, kenapa kok beda. Nah dari sana mungkin kepala sekolah juga mengevaluasi bahwa kita itu kan ada ini juga Bu ya, ada rapat juga ya, evaluasi setiap itu ada, setiap minggu itu saya ada. Jadi di sana saya selalu komunikasi dan mengevaluasi tentang apa yang akan saya laksanakan dengan rekan sejawat. Begitu Bu Ika. Jadi ada komunikasi terus ya Bu ya, sehingga akhirnya ada keseragaman ya antara Ibu dengan guru kelas yang lainnya. Ya, jadi nah bagaimana Ibu tadi dari hasil diskusi ini, apa Ibu sudah memperoleh solusinya Bu? Alhamdulillah Bu, saya merasa plong sekarang setelah ngobrol dengan Bu Ika ya. Jadi saya tercerahkan sekali Bu tadi dengan obrolan kita ya Bu ya. Saya mendapat ide, kemudian saya juga bebas mengungkapkan masalah karena Bu Ika sendiri ya
memposisikan saya ini ya Bu ya, sejajar gitu. Jadi saya tidak canggung nih bicara dengan Bu Ika gitu. Jadi saya mengeluarkan apa aja yang ada di undang-undang saya sudah saya sampaikan Bu. Jadi saya plong. Terima kasih Bu Ika. Alhamdulillah, sama-sama. Saya juga masih belajar Ibu. Mudah-mudahan rencana yang tadi sudah Ibu kemukakan bisa dilaksanakan dengan baik ya Bu, dan akhirnya permasalahan yang Ibu hadapi bisa terpecahkan ya Bu. Amin. Insyaallah ya Bu ya. Amin Bu Ika, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, terjadi komunikasi yang baik antara coach dan coaching ya. Masing-masing saling mengalir, berjalan sesuai dengan alurnya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bu Ika. Apa yang sudah Bu Ika lakukan saat coaching untuk mencapai indikator permasalahannya? Yang sudah saya lakukan itu tadi sudah mencoba menghadirkan secara penuh ya. Kemudian sudah mencoba membuat pertanyaan. Nah, mungkin dalam membuat pertanyaan ini saya akui saya masih belajar ya Pak, sehingga pertanyaan yang saya ajukan mungkin harus digali kembali. Kemudian tadi di pertengahan saya agak ngeblank jujur ya Pak ya. Tapi saya coba untuk fokus kembali. Alhamdulillah sampai akhirnya coachingnya selesai gitu. Ya alhamdulillah Ibu. Bagus kok Ibu, udah sesuai dengan alur cerita apa yang Ibu tanyakan sebagai coach gitu. Yang ketiganya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan untuk menjadi coach ke depannya Ibu? Ya, saya ingin mencoba mengembangkan yang ketiga itu ya. Yang pertama kehadiran penuh. Nah ini kalau setelah banyak kegiatan biasanya fokus itu semakin berkurang ya Pak ya. Nah di sini saya harus mencoba untuk belajar fokus selalu. Kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang terakhir yang paling utama dalam coaching ini saya harus belajar untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat coach itu bisa menemukan ide ya, dan sampai pada akhirnya mencapai solusi dari permasalahan. Iya, bagus sekali. Alhamdulillah ya Bu ya, catatan saya dari proses tadi untuk coaching dengan Ibu Siti tadi, Ibu Ika sudah menggali indikator permasalahan dengan bagus, menanyakan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Siti. Yang kedua, mendengarkan secara efektif juga dengan penuh, mendengarkan dengan teliti dari permasalahan yang ditetapkan. Yang ketiga, kehadiran secara penuh ya Bu ya, kehadiran secara penuh, mendengarkan dengan seksama gitu ya. Alhamdulillah, mungkin itu pendapat saya tentang percakapan pada malam ini antara Ibu Ika sebagai coach dan Ibu Siti sebagai coach. Mungkin bisa diakhiri ya Ibu-ibu ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Bu Siti. Ya terima kasih Bapak. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.